إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطانه من الشيخ قدر جيلاني وجميع علماء الصوفية ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا وللمعلمين ولذوي الحقوق عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا معلم Syekh Umar bin Ahmad Baroja nafa'ana bihim wa bi'alumihim syai'un lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, santriwan santriwati TPQ Al-Furqan yang Abi banggakan, bersyukur alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di masjid tercinta kita ini guna melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, menjadi niatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah hadir di majelis ilmu, datang ke masjid kita ini untuk belajar, untuk ngaji, ini menjadi wasilah kita, dosa-dosa kita, dua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah belajar ngaji, belajar Al-Quran, ya, ini menjadi wasilah kita dimudahkan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umatnya yang diberi syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, santriwan santriwati TPQ Al-Furqan yang kami banggakan, ngaji ini sering kali Abi sampaikan sangatlah penting, suatu nikmat yang tak terhingga. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji, bisa belajar, thalabul ilmi. Ini adalah nikmat yang tak terhingga nilainya. Dengan ngaji inilah apa? Hati kita, perilaku kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah otomatis kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita ngaji. Ya. Banyak manfaatnya, apalagi kita waktunya ba'da maghrib. Ya. Dengan menunggu isya, waktu isya kita isi waktu kita ini dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah ngaji ini. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Menanti waktu ibadah dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi dengan seusia kita ini, seusia kalian ini, sudah seharusnya waktunya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ngaji, belajar sholat, belajar bagaimana caranya bersikap kepada kedua orang tua, bersikap kepada guru, bersikap kepada sesama teman. Dirangkum dalam pembahasan namanya pembahasan akhlak. Nah, di sini pentingnya kita ngaji, selalu dibimbing ya. Agar apa? Kita terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya selalu adem ayem tentrem. Kalau kita nggak pernah ngaji ya, hatinya gersang. Ngaji itu baca Quran, yang nggak ngaji itu bukan hanya ketika kita membaca Al-Quran saja, bukan hanya kita belajar Iqra saja. Mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang mengarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ngaji. Nah, itu loh ya. Maka sangat rugi kalau waktu yang baik ini digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat, main game, ya, asik main HP, bahkan suara azan pun nggak peduli, gitu ya. Nah ini, maka mudah-mudahan dengan kita istiqomah ngaji ini, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Baik anak-anakku yang Abi banggakan, kita lanjutkan ngaji kita, pembahasan kitab Akhlak lil Banin, akhlak untuk anak ya. Terakhir kita masuk adabut tilmizi ma'a ustazihi, adab seorang murid ya ketika bersama gurunya atau terhadap gurunya. Masuk yang nomor 3. Iza aradta ayyuhibbaka ustazuka. Yang punya kitab silakan dibuka pelajaran yang ke-30, adabut tilmizi ma'a ustazihi. Sedikit lagi kita khatam, insyaallah nanti kita akan ganti pembahasan. Iza aradta, yang nomor 3. Iza aradta ayyuhibbaka ustazuka fakum biwajibatika. Idza aradta, ketika kamu berhadapan maksudnya berhadapan dengan guru kamu,
ayyuhibbaka ustazuka, yaitu senang terhadap kamu. Siapa? Ustazuka, yaitu guru kamu. Fakum, maka tetapkanlah, tetapkanlah biwajibatika, dengan beberapa kewajiban kamu. Artinya laksanakanlah kewajibanmu itu. Kalau kamu disukai sama gurumu, artinya bukan suka antara seorang kekasih gitu, enggak ya. Artinya antara murid dan guru. Karena anak ini soleh, ya, punya perilaku yang baik sehingga gurunya suka. Maka sudah sepatutnya kamu apa? Menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang murid. Ya. Wahia an tuwadhiba 'alal khuduri kulla yaumin fil waqtil muayyan. Yaitu dia atau kamu, ya, netapi di atas kehadiran kamu kulla yaumin, setiap hari, fil waqtil mu'in, di dalam waktu yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Artinya kamu selalu hadir pada waktu yang sudah ditetapkan. Misalnya malam minggu tidak libur ngajinya, karena kamu sudah tahu, maka kamu selalu hadir tepat waktu untuk mengikuti aktivitas belajarnya. Itu ya, paham ya? Nah ini, apalagi kalau kita sudah disenangi sama gurunya. Oh, anak ini cerdas, anak ini solih, ya, perilakunya baik, tindak tanduknya kepada orang tua, kepada gurunya juga baik. Maka sudah sepatutnya kalian misalnya seperti itu harus apa? Istiqomah dalam belajarnya. Harus tahu diri. Oh, ini gak libur, berarti saya wajib hadir. Nah ini, itu ya. Maka Abi pun juga kadang-kadang bisa menilai, oh ini anak ini bagus nih, meskipun dia gak paham-paham, tetapi dia istiqomah, perilakunya baik. Nah ini, nah gitu ya. Maka anak-anakku yang Abi banggakan, sudah sepatutnya kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita tahu ini dengan apa? Istiqomah dalam belajar kita, khususnya dalam ngaji ini. Kalau nggak ada uzur yang sangat syar'i, uzur yang sangat tidak bisa ditinggalkan, maka sudah sepatutnya kita hadir di majelis ilmu. Ini karena kita sudah menjadi kewajiban kita selaku santri, selaku murid, apa? Yaitu thalabul ilmi, ngaji, ya. Itu ya nak ya. Makanya di kelompoknya Abi sudah Abi buat peraturan, yang perempuan meskipun ada libur wajib bagi mereka, tetapi Abi anjurkan tetap hadir. Karena apa? Karena kan posisinya tidak di dalam masjid. Agar apa? Kamu mendapatkan keberkahan daripada ilmu, mendapatkan keberkahan mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Apabila Quran dibacakan maka dengarkan, diam. La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Kamu duduk tok ya, tengak-tenguk, apa tengak-tenguk itu ya, nyantai di majelis ilmu, misalnya yang perempuan ini ya, ada libur wajibnya itu. Ya, posisinya kan nggak di dalam masjid. Nggak apa-apa kamu hadir di situ, duduk mendengarkan kawan yang ngaji itu. Kamu sudah mendapatkan pahalanya ngaji. Masya Allah ya. Yang laki-laki waktunya ngaji ribut, hilang pahala ngajinya. Kamu cuma datang tok, duduk mendengarkan, sudah mendapatkan pahalanya ngaji. Masya Allah ya. Maka sekali lagi kita berusaha istiqomah dalam hal ngaji ini, karena banyak kemanfaatannya. Sangat rugi kalau kita tidak istiqomah. Paham ya? Fala taghiba au taji'a mutaakhiran illa li'uzrin sahihin. Maka, nah ini tadi ya, kalau kita sudah disenengin guru, kita seharusnya istiqomah. Fala taghiba, maka jangan ghaib. Apa ghaib itu? Enggak kelihatan, hilang. Artinya apa? Enggak hadir tanpa keterangan. Sudah dikasih enak, nak izin meskipun hanya lewat langsung ke Abi, jangan nitip sama kawannya, itu bukan izin, itu mah nggak percaya Abinya. Izin langsung, tinggal ngomong, Bi saya izin ya, ayam saya mati Bi, gitu ya, mau nguburin ayam ya, misalnya seperti itu ya. Izin, sudah dikasih keenakan, sudah diberi nyaman kayak gitu aja nggak mau izin, itu kebangetan. Masya Allah. Bagaimana ilmunya mau berkah? Nah, nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini. Fala taghiba au taji'a mutaakhiran. Atau, nah ini atau. Taji'a mutaakhiran. Kamu datang terakhir, atau kata lain terlambat. Nah, ini yang biasa terlambat, diusahakan. Atau izin juga, Bi, Umi maaf saya terlambat, habis apa? Nguras got. Nah ini ya, makan waktu banyak sehingga nggak sempet untuk datang lebih awal gitu ya. Atau maaf Bi, saya terlambat karena apa? Habis bangun rumah misalnya ya. Ya barangkali ijaz lagi bangun rumah. Ya, jadi kuli. Ya, enggak apa-apa. Mutaakhiran. Nah, atau datang terlambat. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah disenangi guru, kita istiqomah, tidak apa? Hadir tanpa keterangan, atau kita terlambat, dihindari itu ya. Nah ini illa li'uzrin sahihin. Nah ini tadi sudah bisa sampaikan, kecuali ada uzur yang benar, ada halangan yang memang apa mengharuskan kita terlambat. Ini ya. Nah, kecuali itu. Wa an tubadila aidan ila dukhuli fil fasli ba'dal istirahati. Dan yaitu menyegerakan, apa ya? Menyegerakan ya. Ilat dukhuli fil fasli, masuk ke kelas setelah istirahat, ba'dal istirahati, disegerakan.
Kalau kita di sini nggak ada istirahat, gimana cara prakteknya, Bi? Misalnya 5 menit sebelum azan itu ada yang sudah selesai ngaji, ada yang main di lapangan, itu ya main perosotan. Nah, gimana praktekannya? Ketika kita mendengar azan, segera ambil air wudhu, masuk masjid. Ini loh, wa antubadila aidon ila dukhuli fil fasli ba'dal istirahah. Menyegerakan masuk ke kelas setelah istirahat. Ya, itu kalau di sekolah. Kalau di sini apa? Ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera masuk masjid, ambil air wudhu, masuk masjid. Nggak ada lagi yang lari-lari, nggak ada lagi yang apa? Bercandaan, apalagi bersuara ribut di dalam masjid. Sudah siap untuk memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seharusnya kita seperti itu ya nak ya. Wahzar an tuhibbat ta'akhura, dan takutlah kamu antuhibba ta'akhura, yaitu kamu terlambat untuk apa? Menyukai itu. Nah, menyukai ya. Fa iza atabakal ustazu ta'ziru amamahu bi'azarin batilatin. Maka ketika gurumu mengingatkan kamu, kalau di sini bahasanya maido, artinya itu ketika kamu nggak disiplin dimarahin. Nah, itu ta'taziru amamahu bi'a'zarin batilatin, maka alasan kamu dalam di depan bi'a'zarin, dengan alasan yang batil. Wa an tafhama durusaka kulliha wa tudawima ala hifdhiha wa mutala'atiha, dan yaitu faham kamu, durusuka terhadap pelajaran kamu, kulliha semuanya, wa tudawima, dan selalu menjaga, wa tudawima ala hifdhiha, selalu menjaga apa? Pelajaran. Wa mutala'atiha, dan mengulang. Wa ta'tani, dan kamu menahan
binadhafati kutubika, dengan membersihkan beberapa kitab kamu. Wa adawatika, dan beberapa perabot kamu, perabotan belajar kamu ya. Wa tartibiha, dan menetipkan. Wa tahda'u li awamiril ustazi, dan kamu nurut terhadap beberapa perintahnya guru kamu, min qalbika, dari hati. Maksudnya gimana? Nah, nih ya, diterangkan. Jadi ketika kamu diingatkan sama guru kamu, misalnya, Rip, kenapa kamu ngaji gak hadir, gak izin? Katakan yang sejujurnya, Bi, gini. Jangan membuat alasan itu alasan yang batil, yang jelek. Oh, cari alasan, padahal itu semua bohong. Ya. Nah ini, paham ya? Katakan yang sejujurnya meskipun itu pahit. Lah, kemudian wa antafhama durusuka, ketika kita sudah memahami, ya, kita sudah paham. Ini Abi jelaskan ya. Ketika kita sudah paham diri kita ini ada seorang murid, ya, maka kita sudah semestinya selalu menjaga pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana? Mutolaah, diulang ketika pulang. Nah ini kayak gini, catatan kayak gini nih, dipulang tuh dibaca sekilas mungkin agar kita tambah ingat. Sehingga kalau kita sudah ingat, maka akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita selalu menjaga kedisiplinan. Kitabnya dijaga, sudah sering Abi sampaikan. Dijaga dari misalnya kotor, gak dicoret-coret, itu ya. Kemudian tertib. Misalnya di belakang itu ada rak tempat buku atau Quran, itu ditata rapi gitu loh. Setelah ngambil Quran dikembalikan kepada tempatnya. Ya. Jangan habis make dikelelerkan, nggak jelas. Tanya mana kitabnya, hilang. Ya gimana mau ilmunya nempel di dalam diri kita, ya. Nah, maka udah sering habis sampaikan ya. Semua itu melatih kita agar ilmu kita ini tidak tertinggal di masjid. Iya, sekarang tahu ngerti, tapi pulang lupa. Ya karena ketinggalan di masjid. Hal-hal yang disampaikan tidak diulang, ya. Disiplin belajarnya tidak dilaksanakan. Iya. Nah, maka itu tadi ya. Tertib. Kemudian melaksanakan apa yang menjadi perintahnya gurunya. Itu ya. Kayaknya Abi kalau merintah kalian itu nggak pernah yang aneh-aneh. Kayaknya ya. Paling disuruh kamu disiplin, ya. Disiplin, istiqomah ngajinya. Kalau nggak bisa hadir izin. Paling gitu-gitu tok, ya. Nah ini. Seperti itu pun kadang-kadang nggak disiplin. Ini ya.
Lah, melaksanakan apa yang menjadi perintah guru-guru kita, semua itu harus kita lakukan dengan hati yang ikhlas, jangan hanya karena terpaksa. Gitu loh. Nek terpaksa ya wes kayak gitu, susah itu yang gurunur. Abi itu apa sih? Gitu ya. Abi itu ngapain gitu ya. Nah, itu. Maka disitulah letaknya apa? Ilmu kita menjadi berkah kalau kita melaksanakan apa yang menjadi perintah guru-guru kita yang tidak bertentangan dengan syariat agama ini, menjadikan ilmu kita berkah. Apa sih berkah itu? Banyak kebaikan. La khaufan minal iqabi, tidak karena takut dari hukuman. Jadi kita melaksanakan perintahnya Abi, selalu hadir ya, istiqomah ngaji, itu bukan semata-mata karena takut dihukum sama Abi atau gurunya. Bukan karena takut didenda suruh infak Quran ke masjid. Bukan karena takut disuruh minta tanda tangan ke kepala sekolahnya. Bukan karena itu. Tapi semata-mata memang benar dari hati kita ngaji itu. Sehingga ilmu itu mudah masuk. Itu loh ya. Adanya sanksi itu melatih kamu agar menjadi orang yang istiqomah. Ya. Paham ya? Paham. Nah, mulai sekarang harus dilatih. Bismillah, ada nggak ada hukuman, saya tetap ngaji. Gitu loh. Sama kayak sholat itu loh. Sholat itu perintahnya siapa? Perintahnya guru apa perintahnya Allah? Perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu ditegur nggak ditegur, ditertibkan nggak ditertibkan sama abinya ketika sholat jamaah itu, kita tetap apa? Tertib sholatnya, nggak ribut sholatnya, karena langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh nak. Makanya sering Abi sampaikan, oh yang gede-gede ini nato dikasih contoh lah, contohkan ke adik-adiknya, sholatnya jangan ribut. Itu paham ya? La khaufan minal iqabi. Jadi kita melakukan perintah yang baik-baik itu bukan atas dasar karena takut dihukum, karena memang sudah menjadi niatan kita, yaitu thalabul ilmi. Kalau kita sudah cinta dengan ngaji ini, kita cinta dengan belajar ini nak ya, nggak peduli orang mau dikasih peraturan apa, mau dihukum gini, nih suruh wakaf Al-Quran, suruh minta tanda tangan sanksinya, ada nggak ada itu saya tetap ngaji gitu loh nak. Masya Allah ya, harus seperti itu. Wa alla taghdaba idza addabaka. Dan tidak marah, kamu tidak marah idza addabaka, ketika diajar, dididik ya, siapa? Oleh guru-guru kamu, gitu ya. Ini kadang-kadang ya gimana mau bisa gitu ya. Wong sama gurunya. Kadang kita di majelis ilmu aja kadang-kadang sempat bikin kegiatan sendiri. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu gitu? Kan aneh gitu loh. Tidak memperhatikan apa yang gurunya sampaikan. Bahkan ada yang ya na'udzubillah ya yang seperti itu ya. Ngajak berantem gurunya, itu saya seperti itu. Banyak kan kasus yang seperti itu ya.
li'annahu ma yu'addibuka illa tu'addiya wajibatika wa sawfa tashkuruhu ala dzalika idza kabirta. Karena sesungguhnya itu tidak mendidik, ya, tidak mendidik kamu illa tu'addiya, kecuali supaya wajibatika, agar kamu selalu melakukan kewajiban, wasaufa tashkuruhu, dan kamu bakal bersyukur terhadap guru kamu, ala zalika idza kabirta, atas itu, ya,